Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan dari Mazmur nomor 76. LAI memberi judul untuk Mazmur 76 ini, Allah Hakim Segala Bangsa. Sebenarnya di dalam Mazmur nomor 76 ini tidak ada kata hakim di sini. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Jadi Allah dengan kedahsyatannya, dia bekerja di antara bangsa-bangsa, memberi penghukuman bagi yang jahat dan melepaskan, menyelamatkan yang tertindas. Inilah tindakan penghakiman dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal abad yang ke-11 di Cina pada zaman dinasti Song bagian utara, hidup seorang hakim yang terkenal. Sampai saat ini pun orang tetap mengenal namanya, yaitu Judge Bao ya, Hakim Bao ya, Judge Bao. Dia terkenal sebagai hakim yang luar biasa integritasnya. Dia tidak takut kepada apapun dan dia tidak takut terhadap siapapun termasuk raja sekalipun. Dia hanya akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia tidak bisa disogok. Sungguh seorang hakim yang luar biasa, yang sangat-sangat berintegritas. Tidak heran ya, sampai sekarang 10 abad berlalu, orang masih mengingat namanya dan integritasnya. Tetapi Allah, Tuhan kita, dia adalah hakim yang jauh lebih luar biasa lagi daripada Judge Bao. Ayat 2 dan 3 di sini dikatakan, Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Jelas ini menunjuk kepada Allahnya orang Israel. Allah orang Israel. Allahnya kita orang Kristen, umat percaya pada hari ini. Kemudian selanjutnya digambarkan Tuhan ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat dahsyat. Dan digambarkan dalam konteks peperangan ya. Di ayat 4 dikatakan, dipatahkannya panah yang berkilat. Ayat 6, orang-orang yang berani telah dijarah. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Kemudian disimpulkan, dahsyat engkau Tuhan, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu? Bila kita membandingkan Tuhan, hakim segala bangsa ini dengan Judge Bao, Tuhan jelas lebih unggul. Mengapa? Judge Bao itu adalah seorang hakim yang luar biasa karena dia berintegritas, dia menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau Tuhan bagaimana? Kalau Tuhan sudah jelas ya, dia pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan tidak mungkin dia tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dia sendiri adalah Allah yang benar dan Allah yang adil. Kalau kita bandingkan lagi Judge Bao, dia punya integritas, tetapi kuasanya tetap terbatas. Dia mungkin seorang hakim besar, tetapi kuasa dia masih terbatas. Bila seandainya ada seorang raja jelas lebih berkuasa dari Judge Bao ya, dari seorang hakim. Bila raja ini tidak senang kepada dia, raja ini mencopot jabatan dia, maka sekalipun dia seorang berintegritas, tapi dia tidak punya posisi lagi. Dia tidak bisa lagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau Tuhan bagaimana? Tuhan dia seperti raja, bahkan dia jauh di atas raja dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia punya integritas dan dia punya kuasa. Kemudian kita bandingkan lagi, Judge Bao itu dia hanya berkuasa di Cina pada zaman tertentu. Tapi kalau Tuhan, dia berkuasa atas seisi bumi ini, di seluruh dunia dan pada segala zaman. Saudara, Mazmur ini dibuka dengan ayat 2 dan 3, mengatakan Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel, kediamannya di Sion ya. Nah, diawali dengan ini dan Mazmur ini ditutup dengan ayat 13. Kalimat terakhir mengatakan, dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Awalnya jelas menunjuk kepada Allah orang Israel, Allah orang Kristen pada hari ini. Tapi kemudian di bagian akhir dikatakan, dia dahsyat bagi raja-raja di bumi. Ini berarti Allah ini adalah Allahnya segala bangsa. Biarpun bukan semua bangsa menyembah dia, belum semua bangsa menyembah dia, tetapi dia adalah Allahnya segala bangsa. Ketika dia menghakimi, dia akan menghakimi semuanya, tidak pandang bulu ya. Dialah satu-satunya Allah yang dahsyat, yang berkuasa menghakimi isi bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Lalu bagaimana respon kita terhadap Allah yang seperti ini? Ayat 12 mengatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Kalau kamu sudah bernasar, ya berikanlah kepadanya, penuhilah. Artinya adalah, berikanlah kepada Tuhan ini, Hakim yang agung ini, apa yang patut Dia terima. Kamu sudah bernasar, Dia patut menerima kamu memenuhi nasarmu itu, maka berikan kepada Dia. Dia Tuhan kita, Dia Raja segala raja. Dia pantas menerima persembahan dari kita. Apa yang patut Dia terima, berikanlah kepada Dia. Berikanlah penyembahan kita, berikanlah hormat kita, berikanlah pujian kita, persembahan kita, bahkan persembahan hidup kita. Dia patut menerimanya, karena Dia adalah Hakim yang dahsyat itu. Nah, maka kita hiduplah dengan hati yang takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita juga mau menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Karena Dia adalah Tuhan atas segala bangsa. Tuhan yang sudah meluputkan bangsa-bangsa yang tertindas. Tuhan yang menggagalkan tindakan-tindakan yang jahat dari bangsa-bangsa lain. Maka kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan negara, ini juga adalah pemberian daripada Tuhan kita. Ini juga adalah penghakiman yang Tuhan berikan. Tuhan melepaskan bangsa kita dari penjajahan. Jadi negara kita, bangsa kita ini sudah sepatutnya juga lah menghormati Tuhan ini, menyembah kepada Tuhan ini. Mari kita berdoa bagi bangsa negara kita, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang menghormati Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, dan nantinya juga akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan atas seluruh bumi, termasuk bangsa kita Indonesia. Mari mulai dari diri kita, mengtuhankan Tuhan, mengembalikan segala posisi, pujian, penyembahan, segala yang tertinggi untuk Tuhan, karena Dia patut menerimanya. Dan biarlah kita berdoa juga bagi bangsa kita menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan juga, berkenan kepadanya, dan akan diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar